siang anak-anak. Siap, Bu. Kok lemes banget ini loh. Lemesnya sampai sekarang ya. Ya, Bu, capek, Bu. Oke, ini kelas 10 IPS 1 ya? Iya, Bu. Di kelas ini apa namanya? Ketua kelasnya siapa ya? Fauzi. Ya, Mas Fauzi boleh tolong disiapkan dan pimpin doa ya. Baik, Bu. Siap doa. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fauzi. Buat kelas hari ini siapa yang nggak hadir ya? Pelan-pelan. Siapa Gesna? Ketinggalan di Bali, Bu. Fania lagi jengukin neneknya di Thailand. Oh, lagi jengukin anaknya ya. Terus siapa lagi? Aderia. Ade kenapa Ade? Sakit. Lagi berobat di Singapura. Sakit apa? Sakit hati. Ya, selain Ade, Arinda. Arinda kenapa Arinda? Arinda lagi flu. Anda flu, ada lagi? Dani. Ini kamu banyak banget ya hari ini yang nggak masuk ya? Kan habis tadi tur, Bu. Dani kenapa Dani? Sakit, Bu. Sakit. Udah? Masih ada lagi? Udah. Oke. Ibu mulai ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kok lemes-lemes ya? Masih berasa ya itu bali-balinya tuh kemarin? Capeknya masih berasa ya? Masih, Bu. Oke, karena kelihatannya masih pada capek, lemes gitu. Ibu ada satu games nih. Apa, Bu? Cluenya itu waktuku terus bertambah. Ya, cluenya waktuku terus bertambah. Ibu langsung aja ya. Jadi, misal jam 9 pagi itu 9.000. Kalau jam 4 pagi itu 4.000. Terus jam 12 siang itu berapa ribu? 15.000. Salah. Jam 12 siang berapa ribu? 2.000. Salah. 1.000. Salah. Ayo, ada yang bisa? Lagi cluenya lagi 1.000. Cluenya itu waktuku terus bertambah. Oh, 24.000. Salah. Ulangi. Jawabannya itu 12 siang itu 3.000. Oh, nah nih lagi ya. 12 siang itu kan 3.000. Terus kalau jam 2 siang itu berapa ribu? 6.000. Salah. 5.000. Iya, betul 5.000. Oh, Ya masih belum paham? Lagi. Kalau jam 2 siang itu 5.000, terus jam 6 sore itu berapa ribu? 10. Salah. Berapa? 9. Betul. Masih belum paham? Ini terakhir ya, terakhir. Kalau jam 6 sore itu 9.000, terus jam 10 malam itu berapa ribu? Berapa ya? 14.000. Salah. Ayo yang sebelah sini. Salah belum. 13.000. Bukan. Ayo yang sebelah sini. Siapa dong? 5.000. Berapa? 15.000. Bukan. Berapa? Bukan, Wi. Bukan. Ya. 3.000. Bukan. Oh, ini lagi. Nyerah nih, nyerah. Jam 10 malam itu 4.000. Jadi tuh gini. Tadi kan jam 4 pagi itu 4.000, berarti 0 tambah 4 sama dengan 4.000. Terus jam 12 siang kan 3.000, 1 tambah 2 sama dengan 3.000. Terus jam 10 malam kan 22, berarti 2 tambah 2 sama dengan 4.000 gitu. Ya. Oke, karena udah pada fokus semua nih ya, udah pada semangat. Langsung aja kita masuk ke materinya, yaitu peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Ayo, jangan berisik. Ivan. Sebelum itu Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran kita ada 3M, yaitu menelaah, menganalisis, dan menyimpulkan. Jadi kalian diharapkan mampu menelaah peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial, lalu mampu menganalisis permasalahan peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial, dan mampu menyimpulkan fungsi peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Langsung aja. Dulu kan Bu Tika pernah jelasin tentang lembaga sosial ya. Ada yang tahu lembaga sosial itu apa? Ayo, masih ingat gak lembaga sosial itu apa? Ya, Sekar boleh. Seperangkat aturan, tata cara, dan prosedur yang
Ya, bagus, pintar. Terima kasih. Jadi, lembaga sosial itu sistem aturan yang digunakan untuk mengatur masyarakat seperti itu. Jadi, materi kita hari ini peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Ada yang mau membantu Ibu membacakan? Mau. Ya, silahkan Dita. Peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Dalam proses sosialisasi, setiap individu sebagai anggota masyarakat menerima aturan dan nilai yang telah ada dalam masyarakat sebagai standar perilaku. Ya, jadi proses sosial ini setiap individu dan masyarakat ini menerima aturan dan nilai yang dijadikan sebagai patokan perilaku mereka. Namun setiap individu kadang menerima aturan tersebut itu beragam. Ada yang menerima dan hal itu nantinya akan menjadikan ketaatan sosial, sedangkan ada beberapa individu yang tidak menerima yang nantinya dapat dikategorikan sebagai penyimpangan sosial. Selanjutnya ada yang mau membantu membacakan? Ya, Bu. Ya, boleh, silakan. Penyimpangan sosial terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Penyimpangan primer merupakan tindakan menyimpang yang dilakukan seseorang namun hanya bersifat sementara dan masih dapat diterima masyarakat. Sementara penyimpangan sekunder merupakan penyimpangan yang pada awalnya dianggap ringan namun dilakukan terus-menerus dan individu dicap sebagai orang yang menyimpang. Oke, terima kasih Aulia. Jadi, penyimpangan sosial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu primer. Primer sendiri merupakan penyimpangan yang sifatnya itu sementara. Penyimpangan ini kesalahannya itu kecil dan masyarakat itu menganggap hal ini orang ini bukan orang yang menyimpang. Contohnya misal pelanggaran lalu lintas itu. Sedangkan penyimpangan sekunder sendiri ini merupakan penyimpangan yang awalnya itu ringan namun dilakukan secara terus-menerus sehingga orang tersebut dianggap menyimpang oleh masyarakat. Contohnya tawuran, pemabuk, penjudi seperti itu. Next, pengendalian sosial, ada yang membantu bacakan? Saya. Ya, silakan. Pengendalian sosial preventif. Pengendalian preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan. Pengendalian represif, pengendalian yang merupakan tindakan yang diambil setelah suatu pelanggaran terjadi. Ya, terima kasih Nukila. Jadi, pengendalian sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama preventif. Preventif sendiri merupakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Jadi, tujuan dari pengendalian ini itu untuk meminimalisir resiko terjadinya penyimpangan. Contohnya, pemasangan pagar di rumah untuk menghindari adanya pencurian seperti itu. Sedangkan pengendalian represif sendiri merupakan tindakan yang dilakukan setelah pelanggaran itu terjadi. Tujuannya itu untuk mengembalikan keadaannya tuh menjadi seperti semula. Contohnya misal di kelas ini ada yang bertengkar, misal Fauzi sama Syahrial ini bertengkar. Nah, nanti ibu membantu menyelesaikan permasalahan dari Syahrial dan Wibisona ini, Syahrial dan Fauzi ini, nantinya itu supaya kelas ini tuh bisa kembali seperti semula, seperti itu. Next, keteraturan sosial yang mau membantu membacakan? Ya, silakan. Keteraturan sosial. Keteraturan sosial merupakan kondisi di mana kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib, teratur, dan harmonis. Oke, keteraturan sosial. Makasih ya Ririn. Yuk. Jadi keteraturan sosial ini merupakan fondasi bagi kehidupan masyarakat. Tanpa adanya keteraturan sosial ini nantinya interaksi masyarakat itu akan terjadi konflik, memicu konflik seperti itu. Sedangkan keteraturan sosial ini bukan keadaan yang alami, namun dibuat oleh masyarakat seperti itu. Nah, itu peran lembaga sosial dalam ketertiban sosial. Jadi, lembaga di Indonesia ini baik formal maupun informal mempunyai fungsinya masing-masing. Ya, pertama yaitu polisi. Polisi sendiri ini bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat supaya tidak terjadi penyimpangan seperti itu. Sedangkan pengadilan di sini memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman kepada masyarakat yang menyimpang. Jadi, nantinya masyarakat menyimpang itu diharapkan memiliki efek jera setelah melakukan penyimpangan tersebut. Yang ketiga yaitu adat. Jadi adat di sini merupakan lembaga yang ada di masyarakat tradisional. Ya, adat ini merupakan aturan secara turun-temurun yang disebut dengan tradisi. Yang keempat itu adalah tokoh masyarakat. Jadi tokoh masyarakat di sini memiliki peran yang cukup besar ya, karena tokoh masyarakat ini dapat dihormati oleh semua masyarakat. Jadi
tokoh masyarakat ini diharapkan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat. Yang kelima yaitu media massa. Jadi media massanya ada banyak ya, ada TV, internet, radio, seperti itu ya. Media massa ini merupakan lembaga alternatif dalam pengendalian sosial. Jadi dampak dari adanya media massa ini cukup besar karena media massa ini diakses oleh banyak orang. Dari materi yang Ibu sampaikan ini ada yang ditanyakan? Oke, jadi di sini Ibu ada satu video. Setelah itu nanti ini kan sudah berkelompok ya, 4 kelompok. Nah, nanti bisa didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Iya, Ibu. Bentar ya. Karena ini nggak bisa ditayangin, jadi isi dari video tersebut itu tentang Kreak Semarang. Ini kan kemarin masih ramai ya tentang Kreak Semarang ya. Jadi itu kalian bisa nanti diamati apakah menurut kalian apakah Kreak Semarang itu merupakan penyimpangan primer atau penyimpangan sekunder seperti itu. Lalu peran lembaga apakah yang cocok untuk menangani penyimpangan tersebut ya. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Bisa didiskusikan ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Kayak gini. Ini bisa diamati ya anak-anak. Ada yang kesulitan? Ada pulpen, Bu. Oh, pulpen. Tadi habis. Makasih, Bu. Ya. Jangan kesulitan, ini diskusi ya Mas. Mas. Iya, Bu. Nggak ada pulpen, Bu. Aduh, udah ada pulpen Ibu juga satu tuh. Oh, ada ini. Nggak ada ya. Ayo saya HP-nya disimpan. Ini diskusi tuh loh, malah yang bersihin satu. Jangan diskusi ya. Bisa kesulitan deh. Ini ada kesulitan nggak ya? Nggak, Bu.
Didiskusikan toh sama kelompok. Kita tentang apa? Sama sasaran, kayaknya sama. Itu yang meninggal itu loh, yang meninggal. Itu ini kelompoknya kompresif deh. Ayo dikerjain itu yang lain sudah selesai loh. Pelanggaran berat. Dijelaskan ya alasannya ya. Baik. Baik. Ayo, makanya ini dijelaskan alasannya. Ya, betul. Oh, Ayo ini loh, dari tadi kok terus kepala Selesai, Bu. Udah selesai. Ini ya yuk, selesai belum? Ini di sini dijelaskan kenapa lembaga tersebut. Yang poin kedua dijelaskan ya kenapa memilih lembaga tersebut gitu ya. Ayo yang agak susah siapa, kesulitan siapa? Ini dijelaskan. Ya, Yesus. Nah, yuk tadi udah baca. Tulis. kita kata lagi selesai. Jelaskan. Ada yang udah? Yes, itu. Jadi ada 5 lembaganya. Ada yang kesulitan? Ada yang sudah? Sudah, Bu. Jangan bercanda ya Aulia. Udah, Ibu. Iya bercanda terus dari tadi Aulia. Siapa sudah? Ya makasih ya kelompoknya Mawar. Ini sudah belum? Bu sudah mana? Dikumpulin. Ya makasih ya sekalian. Ini dia belum? Ya, makasih ya Elisa. Ini Fauzi udah belum? Ya makasih Fauzi. Oke, ini udah semua ya. Ini Bu pilih salah satu buat menjelaskan tadi hasil diskusinya. Ini kelompoknya Mawar. Ya, boleh dijelaskan ya. Nah,
Iya, boleh. Analisis kasus dalam video, kemudian tentukan kasus tersebut merupakan penyimpangan primer atau sekunder dan berikan alasannya. Kasusnya tentang Kreat Semarang yang salah sasaran mengenai mahasiswa Udinus. Penyimpangannya masuk ke penyimpangan sekunder karena pelanggaran berat yang dilakukan terus-menerus. Terus soal yang kedua, bagaimana peran lembaga sosial dalam menyikapi permasalahan tersebut? Peran lembaga sosialnya, yang pertama ada polisi, dapat mengamankan kreat dan menjaga keamanan daerah. Yang kedua ada tokoh masyarakat, menyikapinya dengan menghimbau masyarakat untuk waspada. Oke, terima kasih kelompoknya Mawar ya. Ini satu lagi deh, soalnya ada yang beda. Kelompoknya Fauzi. Siapa yang mau maju? Pak Rafael. Ayo, siapa yang mau maju? Ya. Ini silakan. Analisis kasus dalam video, kemudian tentukan kasus tersebut. Jadi kasus yang tadi ditayangkan di video merupakan penyimpangan sekunder karena awalnya merupakan kasus ringan yang kemudian meluas dan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian bagaimana peran lembaga sosial dalam menyikapi permasalahan tersebut? Kami memilih lembaga hukum untuk menyikapi permasalahan tersebut karena segala tindak kekerasan yang terjadi dalam video telah diatur dalam peraturan yang telah dibuat oleh lembaga hukum dalam menangani perilaku penyimpangan seperti yang terjadi dalam video tersebut. Ya, terima kasih Fauzi. Ini lembaga hukumnya ini maksudnya polisi atau pengadilan ya? Polisi. Oh iya, terima kasih Fauzi. Oke, dari dua kelompok tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Saya menyimpulkan dari presentasi dua kelompok tadi. Ada yang mau menyimpulkan presentasi tadi dari dua kelompok? Bibi, bener Bu. Syariah mau? Oke, yaudah berarti Ibu aja ya. Jadi kasus tersebut merupakan penyimpangan sekunder karena awalnya itu kesalahan kecil namun dilakukan secara terus-menerus. Dan ayo didengarkan ya. Ya, lalu peran lembaga yang dapat diambil itu ada banyak. Polisi bisa karena untuk menjaga keamanan masyarakat, sedangkan pengadilan juga bisa untuk menjatuhkan hukuman kepada kreat-kreat tersebut. Terus tokoh masyarakat juga bisa, itu tergantung di tempat tinggalnya masing-masing seperti itu. Oke, dari materi yang Ibu sampaikan siang hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Oke. Ada yang bisa menyimpulkan materi Ibu pada siang hari ini? Menyimpulkan materi? Ya, boleh silakan. Lembaga sosial itu merupakan aturan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang membantu mengatasi konflik, menjaga kedamaian, dan memastikan masyarakat dapat hidup dengan teratur dan harmonis. Oke, baik, terima kasih Nita. Jadi lembaga sosial ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi peran dan fungsinya itu dapat membantu kita untuk bisa tertib dan teratur dalam bermasyarakat. Karena jam pelajaran Ibu udah selesai, jadi Ibu ada tugas untuk minggu depan. Tolong mencari penyimpangan primer dan sekunder di lingkungan sekitar. Lalu peran lembaga manakah yang cocok dalam mengatasi peran tersebut. Nanti ditulis di buku tulis, terus dikumpulkan ke ketua kelasnya nanti kumpulkan ke meja Ibu ya. Oke, Ibu ada pantun? Belum. Oke, ini ya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.